Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi pada modul 1.1, tugas 1.1.A.8. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Eka Fitra, calon guru penggerak angkatan 7 yang berasal dari Kabupaten Agam dari SD Negeri 01 Tangah. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas 3 buah pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk pertanyaan pertama, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama sekali saya percaya bahwa peran guru lebih dominan dibandingkan peserta didik. Seringkali dalam pembelajaran saya lebih fokus untuk menerangkan pembelajaran, sedangkan peserta didik hanya mengamati dan memperhatikan apa yang saya terangkan. Yang kedua, saya percaya bahwa peserta didik itu laksana kertas kosong, dan gurulah penentu semuanya. Gurulah yang mengarahkan semuanya, gurulah yang menuntun peserta didik untuk kemana arahnya. Tanpa saya sadari bahwa peserta didik itu sudah terlahir dengan kodratnya masing-masing. Selanjutnya, saya percaya bahwa suasana kelas harus tertib, disiplin, dan rapi. Saya yakin suasana tersebut dapat membuat pembelajaran berlangsung dengan baik. Selanjutnya, seringkali saya memberikan pelayanan yang sama kepada semua murid, seperti saya menggunakan satu media untuk semua murid tanpa memperhatikan gaya belajarnya. Mungkin ada murid saya yang lebih dominan kepada audio, atau visual, atau kinestetik. Selanjutnya, pencapaian materi dan KKM itu menjadi suatu keharusan. Seringkali saya menerangkan pembelajaran hanya untuk mencapai target dari suatu materi atau mencapai KKM. Kemudian saya selalu merasa gagal kalau banyak peserta didik yang memperoleh nilai yang rendah. Saya lupa bahwa pembelajaran tersebut adalah suatu proses. Baiklah Bapak dan Ibu, kita masuk pada pembahasan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama sekali, saya sadar bahwa saya harus memberikan peserta didik kebebasan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Seperti dalam pelaksanaan pembelajaran, mungkin ada peserta didik yang lebih berbakat kepada seni, saya membiarkan mereka untuk menyelesaikan tugasnya misalkan dengan menggambar. Atau ada yang suka bercerita, saya mempersilahkan mereka untuk menceritakan sesuatu. Kemudian, pembelajaran berpusat pada anak. Guru hanya berperan sebagai fasilitator. Saya lebih menekankan, saya selalu berusaha supaya pembelajaran tersebut anak yang lebih dominan dalam melaksanakannya. Di sini saya menuntun, mengarahkan, dan memotivasi peserta didik untuk melakukan pembelajaran. Kemudian, saya berusaha untuk menghargai setiap karakteristik dan cara belajar anak. Saya tidak lagi menggunakan satu cara untuk semua anak. Saya juga menerapkan media-media pembelajaran yang berbeda supaya semua anak juga mengikuti pembelajaran sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kemudian saya berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif supaya peserta didik saya bisa semangat dalam belajar, mengasah kreatif dan inovatif dari peserta didik tersebut. Selanjutnya, saya tidak lagi beranggapan bahwa murid sebagai kertas kosong, tapi mereka terlahir dengan kodratnya masing-masing, dan disinilah saya akan menuntun mereka sesuai dengan kodrat yang mereka miliki ke arah yang lebih baik, memiliki budi pekerti yang lebih baik, sehingga mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya tidak lagi menekankan pada pencapaian KKM dan materi, tapi saya lebih memperhatikan proses dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya,
Nilai rendah bukan suatu kegagalan lagi bagi saya, tetapi itu suatu tantangan untuk saya untuk berbuat lebih baik lagi, sebagai refleksi bagi diri saya sendiri. Untuk selanjutnya, saya tidak lagi berpikir bahwa kelas yang rapi, tertib bukan jaminan untuk kesuksesan dalam pembelajaran. Saya mempersilahkan kelas tersebut selama pelaksanaan pembelajaran agak sedikit berantakan atau ada murid yang berpindah dari kursinya selama masih dalam aturan-aturan yang wajar dalam pembelajaran. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk pembahasan kita yang ketiga, penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, saya akan berusaha untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Saya tidak lagi sebagai penuntut utama dalam pembelajaran dan berusaha sebagai fasilitator bagi mereka, sedangkan faktor utamanya dalam pembelajaran adalah peserta didik tersebut. Yang kedua, saya akan berusaha menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal. Dalam pembelajaran, saya juga akan berusaha memasukkan kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di daerah kami, seperti adanya randai, sile, atau dari segi kesenian seperti tambua dan tansa. Untuk selanjutnya, guru hanya berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber belajar. Saya mempersilahkan mereka untuk mencari sumber belajar dari media-media yang lain seperti dari buku, atau dari internet, media massa, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, saya berusaha untuk melaksanakan pembelajaran yang menekankan kepada aspek budi pekerti, menuntun budi anak ke arah yang lebih baik, supaya mereka siap untuk hidup sebagai pribadi dan juga sebagai warga masyarakat nantinya. Untuk selanjutnya yang kelima, saya tidak lagi menuntut peserta didik, tetapi saya lebih kepada menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik. Saya membimbing mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang telah dimiliki oleh anak tersebut. Yang keenam, saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagaimana yang kita ketahui, anak tersebut sudah lahir dengan kodrat alamnya masing-masing, dan sekarang mereka berada di kodrat zaman yang jauh berbeda dengan zaman kita dahulu. Seperti sekarang sama-sama kita ketahui mereka berada di zaman abad 21, maka saya sebagai guru akan berusaha menyesuaikan diri dengan zaman peserta didik saat ini, seperti dengan menggunakan pembelajaran yang lebih menekankan kepada IT. Dan saya juga berusaha mempersiapkan peserta didik untuk bisa menghadapi tantangan dari kemajuan zaman, namun harus tetap bisa memfilter diri dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Baiklah Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, mungkin sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.